Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman sama saya Rana Saswito. Di video kali ini kita akan membahas kembali mengenai kasus Jiwasraya. Di video-video saya sebelumnya sudah membahas sedikit mengenai kasus Jiwasraya. Apa yang terjadi pada kasus Jiwasraya, bagaimana bisa diketemukan penunggakan pembayaran polis pada tahun 2018 kemarin, apa yang menyebabkan hal itu terjadi, kenapa bisa ada penunggakan. Sebenarnya sudah saya bahas di video-video saya sebelumnya. Mungkin kita akan bahas sedikit mengenai kasus Jiwasrayanya. Oleh karena itu untuk video kali ini teman-teman bisa lebih menyimak lagi. Terus saya akan menindaklanjuti mengenai laporan keuangannya. Apa sih yang menyebabkan si pihak perusahaan itu terjadi penunggakan? Yuk simak video ya teman-teman. Oke. Jadi seperti diketahui bahwa kasus Jiwasraya merupakan salah satu kasus skandal yang terjadi di Indonesia. Awal mula kasus ini muncul karena terjadinya penunggakan pembayaran polis kepada para nasabahnya. Tidak tanggung-tanggung, besarannya adalah 802 miliar. Ini muncul di tahun 2018 kemarin. Kasus Jiwasraya ini mendapat perhatian pemerintah. Melalui Badan Pemeriksaan Keuangan, pemerintah melakukan pemeriksaan laporan keuangan atas PT Jiwasraya. Atas hasil investigasi tersebut, pihak BPK menyatakan opini disclaimer atau tidak menyatakan pendapat untuk laporan keuangan 2006 sampai 2007 karena diketemukan bahwa laba yang dihasilkan sejak tahun 2006 ini merupakan laba semu. Seperti diketahui bahwa pada tahun 2017 ini PT Asuransi Jiwasraya melakukan laba sebesar 360,3 miliar. Namun memperoleh opini tidak wajar tanpa pengecualian. Hal ini diindikasikan karena ada kekurangan pencadangan sebesar 7,7 triliun. Nah, kalau alokasi kekurangan pencadangan ini sesuai, maka didapati bahwa PT Asuransi Jiwasraya membukukan rugi di tahun 2017 itu. Jika kita tarik ke belakang teman-teman, apa sih yang menyebabkan PT Jiwasraya ini mengalami penunggakan pembayaran polis kepada para nasabahnya? Hal ini diindikasikan karena terdapatnya produk JS Saving Plan yang memberikan cost of fund yang sangat tinggi melebihi bunga deposito. Dan dana yang diterima atas penjualan produk tersebut diinvestasikan oleh pihak Jiwasraya ke saham dan reksadana yang tergolong berkualitas rendah. Karena hal itu, sehingga mengakibatkan terjadinya spread atau kerugian. Hal inilah yang menekan likuiditas, mendapat tekanan likuiditas di pihak Jiwasraya yang berujung terjadinya gagal bayar. Apabila dilihat lebih lanjut, terdapat kejanggalan pada produk JS Saving Plan ini. Kenapa produk ini terus digenjot oleh pihak manajemen Jiwasraya? Seperti diketahui bahwa produk JS Saving Plan ini memiliki risiko yang cukup tinggi dengan cost of fund yang sangat tinggi melebihi bunga deposito. Hal ini bisa mengakibatkan beban-beban klaim dan manfaat yang harus dibayar oleh pihak Jiwasraya kepada nasabah juga otomatis akan naik tiap tahun. Hal ini dapat kita telusuri di laporan keuangan PT Jiwasraya. Yuk simak videonya teman-teman. Oke teman-teman, ini merupakan laporan keuangan untuk PT Asuransi Jiwasraya tahun 2016. Untuk laporan keuangannya di sini diperbandingkan biasanya di tahun 2016 dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2015. Di sini merupakan laporan atas posisi keuangan konsolidasi untuk terdapat aset, liabilitas dan juga nilai utang. Sekarang kita fokus mengapa sih tahun 2018 itu terjadi skandal bahwa pihak Asuransi Jiwasraya menunggak pembayaran polis telah jatuh tempo kepada para nasabahnya. Hal-hal apa saja sih yang menekan likuiditas si pihak Asuransi Jiwasraya ini sehingga terjadi gagal bayar, dan apa sih yang menyebabkan? Salah satu faktornya adalah si produk JS Saving Plan yang menyebabkan tekanan biaya untuk klaim kepada nasabahnya menjadi meningkat. Jadi yang harus dibayar Jiwasraya kepada nasabah itu tiap tahun meningkat karena produk JS Saving Plan yang
cost of fund yang sangat tinggi atau melebihi beban deposito. Untuk itu pertama-tama kita bisa lihat untuk laporan laba rugi atau laporan penghasilan gain or loss-nya. Di sini diketahui teman-teman bahwa tahun 2016 untuk pendapatan premi bersih atas produk asuransinya hanya sebesar 17,9 triliun. Ini dinyatakan dalam jutaan rupiah teman-teman, 17,9 triliun. Sedangkan untuk beban-bebannya di sini diketahui bahwa untuk beban klaim dan manfaat sebesar 7 triliun dan untuk kenaikan liabilitas, jadi terdapat tekanan liabilitas dari produk JSF Invent ini sebesar 10,9 triliun. Jadi kalau di total bebannya ini sebesar 17 triliun, hampir 18 triliun. Sedangkan untuk pendapatan preminya aja hanya sebesar 17,9 triliun. Jadi bisa dikatakan bahwa untuk ini saja bisa dibilang seharusnya atas arus kas operasional aja bisa dibilang rugi ya teman-teman, karena nilai bebannya lebih besar dibanding pendapatan. Hal ini mengindikasikan bahwa si kenaikan liabilitas manufaktur polis ini tiap tahun itu meningkat teman-teman, karena cost of fund yang cukup tinggi dijanjikan kepada para nasabahnya. Jika kita lihat lebih lanjut teman-teman, untuk pendapatan nilai investasi bersih ini teman-teman, bahwa terdapat kenaikan yang cukup signifikan dari 913 miliar di tahun 2015 sampai di tahun 2016 sebesar 3,2 triliun. Ini terdapat kenaikan hampir 3 kali lipat teman-teman. Jadi kita bisa downgrade untuk pendapatan investasi bersih. Kita harus cari tahu nih pendapatan investasi bersih ini kenapa bisa naik tinggi. Kita coba cari tahu nih teman-teman. Ini bisa kita cari di catatan laporan keuangan, jadi di bawahnya. Untuk lebih jelas akun-akun apa saja atau hal-hal apa saja yang bisa meningkatkan pendapatan investasi bersih ini. Diketahui teman-teman di sini bahwa untuk 2 tahun di tahun 2015 ke tahun 2016 itu dapat kenaikan hampir 3 kali lipat seperti diketahui. Ini kita bisa lihat bahwa atas pendapatan tahun 2016 untuk investasi bersih ada keuntungan dari perubahan nilai efek-efek, keuntungan dari evaluasi properti, pendapatan bunga, perubahan nilai wajah dari investasi pemegang unit, pendapatan sewa. Nah, dari sini teman-teman terdapat ini yang perlu jadi perhatian, bahwa terdapat keuntungan dari revaluasi properti. Revaluasi properti ini maksudnya adalah penilaian kembali atas nilai properti. Jadi bisa dibilang kenaikan ini adalah kenaikan atas pengakuan nilai revaluasi atau revaluasi properti investasinya. Jadi hanya penilaian kembali itu sebesar 1,1 triliun. Ini nilainya hanya nilainya aja yang berubah, tapi duitnya nggak ada teman-teman. Jadi bisa dibilang pendapatan semu. Terus di sini juga terdapat kenaikan cukup signifikan dari keuntungan dari perubahan nilai wajar efek-efek. Keuntungan dari perubahan nilai wajar efek-efek ini merupakan keuntungan dari perubahan nilai saham dan juga obligasinya yang dimiliki oleh si pihak Jiwasraya yang belum direalisasi atau belum dijual. Ini terdapat kenaikan yang cukup signifikan sebesar 3 kali lipat dari 500 hingga 1,5. Ini seperti diketahui teman-teman bahwa kenaikan ini pun tidak ada uangnya teman-teman, hanya atas nilai saham akhir tahun yang belum dijual sahamnya. Kenapa ini kayak saya bisa berindikasi bahwa ini belum dijual? Jika kita bisa cek ke arus kasnya si perusahaan asuransi Jiwasraya atas investasi, arus kas. Nah, ini teman-teman, bahwa untuk arus kas atas investasi tersebut adalah di ini arus kas dari investasi. Untuk penerimaan hasil dari investasi ini hanya 1 triliun teman-teman, dan ini pun sudah termasuk nilai pokoknya. Jadi bisa dikatakan bahwa nilai pendapatan bersih yang tadi itu hanya pendapatan dari nilai saham di akhir tahun yang belum dijual atau belum direalisasikan dalam bentuk kepemilikan rupiah, jadi masih unrealized gain. Jadi bisa dibilang itu pendapatan semu.
Sedangkan untuk pendapatan hasil investasi yang sudah dijual sudah direalisasikan adalah sebesar 1 triliun. Untuk efek-efek, nilai wajar efek-efek, bahwa terdapat kepemilikan reksadana, saham, dan juga obligasi. Jadi terdapat ketiga investasi yang dikelola si pihak Jiwasraya atas dana yang diterimanya dari nasabah. Jika kita lihat nilai investasi sahamnya teman-teman, di sini terdapat kenaikan yang cukup signifikan dari sebesar 1,3 triliun menjadi 6,2 triliun. Ini nilai yang sangat materialistis kenaikannya, hampir bisa dikatakan 4 kali lipat ya teman-teman. Bahwa seperti diketahui bahwa berdasarkan data registrasi BEI, ada 2 BUMN yang sampai hari ini sahamnya masih dipegang oleh Jiwasraya dengan nilai kepemilikan hampir 5%, yaitu SMBR dan juga PPRO. Berdasarkan informasi rapat pendapat dengan DPR, diketahui bahwa Jiwasraya tahun 2016 itu membeli saham SMBR di kisaran 155 dan PPRO di harga 1000-an. Namun harganya setelah di akhir tahun, SMBR dan PPRO mengalami peningkatan dengan tutup di angka 2.700 dan juga PPRO sebesar 1.300. Hal inilah yang meningkatkan keuntungan nilai wajar efek-efek di tahun 2015 ke tahun 2016 akhir sebesar sekian persen, hampir 3 kali lipat tadi teman-teman. Hal inilah yang dibukukan di catatan laporan keuangan mengindikasikan bahwa pendapatan semu, bisa saya katakan pendapatan semu karena masih unrealized gain. Juga untuk saham BUMD, ini salah satunya adalah BJBR dengan skema yang sama, memiliki nilai rata-rata di 795, namun di akhir tahun mengalami kenaikan di harga 3.000. Ini diakui sebagai pendapatan wajar efek-efek yang meningkatkan nilai pendapatan di laporan laba ruginya si pihak Jiwasraya tahun 2016. Namun pihak Jiwasraya ini berdalih, bisa dong misalnya dengan mudah apabila ingin merealisasikan keuntungannya dari unrealized menjadi realized, itu bisa langsung dijual nilai saham-sahamnya. Namun perlu digarisbawahi teman-teman bahwa saham-saham yang dimiliki pihak Jiwasraya ini merupakan saham-saham yang bisa dibilang berkualitas rendah atau bisa dibilang second linernya di pasar saham. Dengan kepemilikan nilai saham yang lebih dari 5%, bisa dibilang triliunan rupiah, itu susah teman-teman untuk menjualnya. Saham-saham blue chip saja, saham-saham yang fundamentalnya bagus seperti swasta BBCA, Cepin, dan lain sebagainya, itu kalau memiliki saham triliunan rupiah, untuk dijualnya aja pun perlu waktu. Tidak bisa dijual pada saat hari itu juga di bursa saham, karena akan berindikasi pada nilai saham emiten tersebut. Jadi perlu menjadi tanda tanya kenapa sih si pihak manajer investasi ini melakukan investasi di saham-saham bisa dibilang second liner. Menjadi pertanyaan. Begitu juga atas kejadian laporan keuangan di tahun 2017 ya teman-teman. Di tahun 2017 dengan skema yang sama, melakukan window dressing sehingga menghasilkan laba yang bisa dibilang laba semu, dan juga terdapat kecurangan pencadangan atas kekurangan sebesar 7,7 triliun yang tidak masuk ke dalam laporan keuangan, sehingga menghasilkan laba yang 360,3 miliar itu menjadi laba semu, di mana seharusnya menderita kerugian si pihak Jiwasraya ini. Di sini terlihat juga teman-teman bahwa manajemen risiko atau pengendalian risikonya itu bisa dibilang tidak baik, karena diketahui untuk produk DI Saving Plan memiliki tingkat risiko yang sangat tinggi, namun dari manajemen tidak ada respon terhadap risiko, baik itu upaya untuk mengurangi efek negatif pada risiko tersebut atau mitigate risk, namun lebih malah menggenjot produk tersebut. Hal inilah yang menekan beban manfaat klaim kepada para nasabahnya, yang menekan likuiditas si pihak AJS ini.
tahun 2018 diketahui bahwa pihak AJS ini melakukan penggantian atau rotasi manajemen. Namun hal ini tidak sejalan pada pasar saham atau IHSG-nya terjadi penurunan dari 6.600 menjadi 5.600. Jadi saham-saham yang dipegang oleh pihak AJS ini ikut mengalami penurunan teman-teman. Alhasil terjadilah tekanan yang lebih besar kepada pihak Jiwasraya sehingga di tahun 2018 kemarin terjadi gejolak penunggakan pembayaran yang telah jatuh tempo kepada para nasabahnya, pembayaran polis, karena investasinya dalam bentuk saham ini masih nyangkut atau bisa dibilang belum dilakukan penjualan. Dapat diketahui bahwa pihak Jiwasraya kemarin mengakui terjadi skema Ponzi yang mungkin perusahaan akan membayar polis yang jatuh tempo dengan menggunakan dana-dana dari premi yang diterima dari nasabah baru. Jadi inilah yang dilakukan pihak Jiwasraya dalam window dressing sehingga menghasilkan laba semu karena uangnya tidak ada. Salah satunya tadi wajar premi pendapatan atas revaluasi investasi, di mana pengakuan atas nilai investasi propertinya tanpa ada uangnya, jadi melakukan penilaian harga sekarang untuk investasi properti yang dimiliki pihak Jiwasraya. Lalu yang kedua adalah pendapatan premi wajar efek-efek. Diketahui bahwa saham-saham yang dilakukan pencatatan di akhir tahun 2016 itu mengalami kenaikan, namun diakui sebagai pendapatan premi yang bisa dikatakan bahwa pendapatan yang unrealized gain. Hal inilah meningkatkan pendapatan pihak AJS di tahun 2016 sehingga menghasilkan laba di tahun 2016 cukup tinggi, namun labanya ini bisa dibilang laba semu teman-teman. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan teman-teman. Mungkin dari teman-teman bisa menambahkan hal apa saja yang menyebabkan window dressing di perusahaan PT AJS ini. Semoga teman-teman dapat memahami informasi ini dan bermanfaat bagi teman-teman. Cukup sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.